Halo, selamat datang di Sudarmin Damir. Pada video kali ini kita akan membahas satu persatu tools yang ada pada Tools Panel. Nah, untuk video ini sendiri akan dibagi beberapa part, yang mana setiap partnya akan dibahas masing-masing 4 tools yang berbeda. Untuk part pertama ini kita akan membahas mulai dari Move Tool, Artboard Tool, Node Tool, hingga Corner Tool. Untuk selanjutnya kita akan fokus pada artboard bagian ini. Langsung saja, yang pertama kita mulai dari Move Tool, yaitu icon panah hitam yang ada pada Tools Panel. Dan sebagai catatan, di video kali ini kita akan lebih banyak menggunakan istilah interface yang ada pada Affinity Designer. Jadi saya sarankan teman-teman untuk menonton video sebelumnya terlebih dahulu. Oke, untuk mengaktifkan Move Tool, pertama kita langsung klik kiri seperti ini, dan pastikan backgroundnya sudah lebih gelap daripada yang lain. Itu artinya kita sudah berhasil mengaktifkan Move Tool-nya. Fungsi utama dari Move Tool ini yaitu untuk menyeleksi objek. Teman-teman bisa langsung menyeleksi dengan cara klik objek yang teman-teman inginkan seperti ini. Kemudian, fungsi selanjutnya itu adalah kita bisa melakukan copy-paste menggunakan Move Tool. Nah, copy-paste menggunakan Move Tool ini bisa kita kombinasikan dengan tombol Alt pada keyboard. Teman-teman bisa tahan tombol Alt pada keyboard, kemudian geser objek, dan tahan shift juga untuk menjaga rotasinya tetap horizontal seperti ini. Ini juga berlaku untuk mengcopy sebuah teks. Tahan Alt pada keyboard, kemudian bisa tahan shift, artinya kita menahan Alt dan shift secara bersamaan untuk mengcopy objeknya. Maka secara otomatis akan sejajar seperti ini. Begitu pula dengan gambar. Kita bisa juga mengcopy gambar dengan Alt pada keyboard. Oke, selanjutnya fungsi ketiga dari Move Tool, yaitu untuk mengubah ukuran objek. Untuk mengubahnya, kita seleksi salah satu objek, kemudian arahkan ke sudut objek tersebut seperti ini, sehingga kursornya berubah ikonnya. Kemudian bisa kita perbesar seperti ini dengan cara klik dan drag, sehingga mendapatkan bentuk atau ukuran sesuai yang kita inginkan. Untuk menjaga proporsi dan rasionya, teman-teman bisa kombinasikan dengan tombol shift pada keyboard. Arahkan ke sudut, kemudian tahan shift pada keyboard. Teman-teman bisa ubah ukurannya dengan menjaga rasionya tetap sama seperti ini. Kemudian, bagaimana jika kita ingin mengubah ukuran, namun titik tumpunya ada di tengah? Teman-teman bisa gunakan tombol kombinasi Ctrl dan Shift pada keyboard. Tahan Ctrl Shift pada keyboard, kemudian perbesar seperti ini. Maka pada saat kita meresize, titik tumpunya tetap akan berada pada tengah objeknya. Fungsi selanjutnya dari Move Tool yaitu untuk merotasi atau memutar sebuah objek. Caranya, kita bisa klik objek yang kita inginkan, kemudian arahkan kursor ke salah satu sudut, sedikit keluar, seperti ini, sehingga ikonnya berubah menjadi melengkung seperti ini. Pada saat melengkung, teman-teman bisa langsung klik dan geser untuk memutarnya. Di Move Tool sendiri ada dua cara seleksi. Yang pertama itu, seperti di Corel Draw, itu pada saat kita ingin menyeleksi keseluruhan objek ini, kita bisa memasukkan objek ini ke dalam seluruh area seleksi seperti ini. Maka secara otomatis kita akan menyeleksi seluruh objek yang masuk ke dalam area seleksi. Namun bagaimana jika kita ingin menyeleksi seperti di Adobe Illustrator, yaitu tinggal menyentuh, maka secara otomatis akan terseleksi seperti ini. Untuk mengaktifkan fitur tersebut, teman-teman bisa ke menu Tools, Edit, kemudian Preference, silakan klik Tools, dan pastikan Select Object When Intersect ini tercentang. Maka teman-teman bisa menggunakan fitur yang ini. Oke, cukup untuk Move Tool. Kemudian selanjutnya kita akan beralih ke Artboard Tool. Artboard sendiri adalah sebuah area desain terpisah dalam satu dokumen yang sama, seperti ini kira-kira. Untuk membuat artboard baru, kita bisa klik artboardnya untuk mengaktifkan. Sini pastikan backgroundnya lebih gelap dari yang lain, artinya artboardnya sedang aktif. Kemudian di konteks toolbar, di sini ada tulisan Insert Artboard, bisa langsung kita klik, maka secara otomatis artboard kosong akan terbentuk seperti ini. Bagaimana jika kita ingin memindahkan artboard ini? Kita bisa menggunakan bantuan dari Move Tool. Misal kita akan pindahkan ke bawah sini. Kita aktifkan Move Tool, kemudian klik dan geser seperti biasanya. Cukup. Kemudian untuk custom nama artboard, seperti yang kita lihat di sebelah sini. Di sini saya beri nama contoh artboard. Kemudian di sini secara default nama artboard beserta dengan urutan artboard tersebut. Untuk mengubah nama artboard ini bisa kita lakukan dengan perhatikan Layer Studio. Di Rec Studio ini ada namanya Layer Studio, maka perhatikan artboard yang sedang terseleksi atau sedang aktif. Jika teman-teman tidak menemukan artboardnya, misal artboard kita sangat banyak seperti ini, teman-teman bisa mencari dengan klik kanan pada artboard, kemudian Find in Layer Panels, atau Ctrl K untuk shortcutnya. Maka secara otomatis kita akan langsung dimunculkan seperti ini. Nah, setelah muncul, klik pada tulisannya atau teksnya, kita bisa langsung ketik masuk. Misal contoh artboard. Contoh nama artboard. Seperti ini.
maka secara otomatis di sini akan berubah juga. Kemudian bagaimana jika kita ingin menggunakan ukuran artboard yang berbeda? Caranya sama, kita aktifkan artboard, kemudian kita tinggal klik dan drag seperti ini. Kita akan mendapatkan ukuran yang berbeda. Dan apabila teman-teman memiliki ukuran artboard yang spesifik, misal 1000x1000 atau 80x80 untuk keperluan desain yang lain, maka teman-teman bisa menggunakan bantuan dari Transform Studio. Sini kita ke menu Tools, kemudian ke Studio. Sini aktifkan Transform Studio. Sini width adalah lebar, kemudian height adalah tinggi. Misal kita pengen ada ukuran spesifiknya itu adalah 1000 pixel kali 1000 pixel. Kemudian fungsi dari artboard ini sebenarnya untuk mencetak semua video desain kita dalam halaman yang berbeda. Misal kita bisa gunakan untuk presentasi seperti ini, dan kita bisa langsung satu kali ekspor, maka dalam satu file PDF bisa langsung disatukan seperti ini. Baik, selanjutnya kita akan membahas tool ketiga dari Tools Panel, yaitu Node Tool. Nah, Node Tool ini sesuai dengan namanya akan berhubungan langsung dengan node. Node yang dimaksud adalah titik-titik yang menghubungkan sehingga terbentuk suatu shape seperti ini. Fungsi dari Node Tool itu sendiri itu untuk memodifikasi sebuah shape menjadi bentuk yang lebih random seperti ini. Perlu kita ketahui, syarat utama untuk penggunaan Node Tool ini yaitu hanya akan mengubah shape yang berjenis curve untuk dapat kita modifikasi seperti ini. Jadi di Affinity Designer sendiri terdiri atas dua jenis shape. Yang pertama basic shape, kemudian yang kedua adalah dalam bentuk kurva. Bedanya seperti apa? Misal kita perhatikan yang basic shape, ini adalah rectangle, ellipse, triangle. Terus kita perhatikan di Layer Studio, maka akan memiliki keterangan rectangle. Kemudian yang ellipse ini masih ellipse, triangle masih memiliki keterangan triangle. Akan berbeda dengan bentuk yang sudah dikonversi menjadi kurva seperti ini. Misal persegi ini, pada saat kita perhatikan di Layer Studio, maka keterangannya adalah curve. Sama halnya dengan ellipse ini, pada saat kita perhatikan di Layer Studio, maka keterangannya adalah curve. Begitupun dengan triangle yang ada di sini. Untuk mengubah basic shape menjadi jenis kurva yang memiliki node seperti ini, caranya adalah teman-teman bisa klik salah satu basic shape, entah itu rectangle, ellipse, atau triangle, kemudian perhatikan konteks toolbar di atas sini, maka akan muncul sebuah pilihan Convert to Curves. Teman-teman bisa langsung klik, maka secara otomatis persegi atau rectangle ini akan berubah menjadi curve atau kurva. Teman-teman bisa lakukan hal yang sama terhadap ellipse dan triangle ini. Tuh, Convert to Curves, dan perhatikan di sini langsung berubah menjadi kurva. Kemudian triangle sama, langsung menjadi kurva. Cara pemakaian dari Node Tool sendiri yaitu memodifikasi objek berdasarkan posisi node-nya. Yang pertama kita bisa pindahkan node ini, maka kita akan mendapatkan suatu bentuk shape seperti ini. Oke, yang ini saya ubah dulu karena sudah dikonversi menjadi curve. Ini adalah bentuk curve. Kemudian fungsi kedua dari Node Tool sendiri yaitu untuk menambahkan node seperti ini dan menghapus node-nya. Pertama, kita akan mencoba untuk menambahkan node. Pertama, teman-teman arahkan Node Tool di salah satu sisi shape sehingga ikonnya berubah seperti ini. Kemudian langsung klik, maka teman-teman bisa langsung mengedit node-nya dengan memindahkan posisinya seperti ini. Selain menambahkan, kita juga dapat menghapus node yang sudah kita buat atau bahkan node yang lain. Misal kita akan menghapus yang ini, maka langsung klik atau bisa langsung menggunakan seleksi seperti ini. Kemudian perbedaan node yang sedang dalam keadaan terseleksi dan tidak terseleksi adalah perbedaan warnanya. Untuk node yang terseleksi adalah warna biru seperti ini, sementara node yang lain yang tidak terseleksi dalam keadaan warna putih seperti ini. Selanjutnya, ini yang sudah tadi kita seleksi node-nya, kemudian pada keyboard langsung saya tekan delete. Maka secara otomatis node-nya akan langsung menghilang. Selanjutnya, kita dapat mengubah bentuk shape ini menjadi bentuk yang lebih random seperti ini. Misal kita akan ambil ini, arahkan ke atas sini, kita akan buat seperti yang warna kuning ini. Pertama, aktifkan Node Tool seperti ini, kemudian tambahkan salah satu node di sini. Sini juga tambahkan salah satu node. Nah, seleksi kedua node ini dengan cara drag seperti ini, kemudian tahan Shift untuk menyeleksi node kedua di bawah. Kemudian kita bisa arahkan ke atas di sini. Drag node-nya seperti ini. Maka secara otomatis kita akan mendapatkan shape yang seperti ini. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai tools yang ada di bawah Node Tool ini. Itu adalah Point Transform Tool. Fungsi dari Point Transform Tool yaitu untuk mengubah bentuk, entah itu memperkecil atau memperbesar, bahkan merotasi objek berdasarkan titik tumpunya seperti ini. Misal titik tumpunya masih ada di tengah, kemudian ambil salah satu titik sudut seperti ini, kemudian bisa kita perbesar, maka titik tumpunya akan ada di tengah. Kemudian kita dapat memindahkan titik tumpu ini dengan klik titik tumpu ini, kemudian geser ke arah yang lain, misal ke sudut bawah sini. Kemudian kita akan memperbesar lagi dengan arahkan kursor ke arah sudutnya, tarik.
maka kita akan memperbesar dengan titik tumpu yang ada di samping. Kita juga dapat merotasi dengan titik tumpunya yang berada di samping, sesuai dengan preferensi teman-teman masing-masing dan disesuaikan dengan kebutuhan kalian sendiri. Oke, selanjutnya kita akan membahas tools corner tool. Sesuai dengan namanya corner, maka akan berhubungan dengan sudut. Fungsinya yaitu untuk mengubah style sudutnya. Misal kita seleksi salah satu sudut, seleksi node-nya, kemudian tarik ke arah dalam untuk mendapatkan bentuk rounded corner seperti ini. Kemudian kita juga dapat memasukkan radiusnya secara spesifik, misal 30 pixel seperti ini. Selanjutnya, masih dalam keadaan terseleksi, kita dapat merubah tipe dari sudutnya, apakah itu berbentuk concave seperti ini, strike, atau bahkan cutout. Ini digunakan untuk menciptakan sudut sesuai dengan keinginan. Misal kita seleksi ketiga-tiga node-nya, kemudian kita tarik ke arah dalam, kita akan mendapatkan segitiga dengan sudut tumpul seperti ini. Saya kira cukup untuk video kali ini. Selanjutnya kita akan lanjut di part mengenai pembahasan tools panel. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.